Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang telah memberikan taufik dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bersama kembali. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam hari ini kita lanjut pengajian kita untuk kitab Tanwirul Qulub. Saya lanjut, tuan-tuan dan puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yang pertama kemarin itu sebelumnya saya jelaskan, tuan-tuan dan puan-puan, bab kali ini kita membahas tadbir pekerjaan rezeki, susah payah dalam mencap rezeki. Yang pertama kemarin itu saya ulang sekilas, kenapa Allah buat susah payah dalam mencari rezeki. Susah dan payah. Apa maksud Allah buat itu kepada kita? Karena dia bilang yang pertama ini supaya kita bisa berhajat. Supaya awak ini bisa meminta. Bisa memohon kepadanya. Untuk apa memohon? Karena Allah itu somad. Allah tempat meminta. Jadi dengan susah payah cari rezeki ini, kita meminta kepada Dia. Sehingga muncul rasa ketuhanan itu, rasa ketergantungan. Supaya apa? Supaya kita ini bisa menjalin pelan-pelan hubungan. Itu maksudnya itu. Namun malah kebalikannya, tuan-tuan dan puan-puan, pada kenyataannya banyak orang dikasih rezeki malah bukan dia bisa berhajat, malah kebalikannya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Begitu kita susah payah, jadi maksud Allah ini tahu kita. Allahus somad. Allah tempat meminta. Hajat ini ditujukan kepada Dianya, Allahnya. Bukan karena apa yang menjadi permintaan awak. Banyak awak ini terjebak kita kepada apa yang kita minta terhadap pemberiannya, bukan kepada Allahnya. Nah, itu dia. Maka kitab ini menjelaskan Allah itu untuk mencapai rezeki itu Allah kasih dia susah dan payah. Supaya muncul sama awak rasa berhajat. Itu yang pertama. Saya lanjut yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menghendaki Allah Ta'ala berhajat hambanya supaya mengenal mereka itu dirinya, hamba, dan mengenal mereka itu Allah Ta'ala Tuhannya. Sungguhnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Man arafa nafsa arafa rabbah. Yakni barang siapa mengenal ia akan dirinya fakir dan berhajat dan hina, niscaya mengenal ia akan Tuhannya kuasa dan mengasihi rizki dan mulia. Jadi tuan-tuan, yang kedua salah satunya bagaimana Allah memberi kita susah payah dalam mencari rezeki supaya kita berhajat agar kita mengenal diri kita ini sebagai hamba. Diri hamba yang dijelaskan di sini adalah diri yang fakir. Diri yang tak punya apa-apa, fakir. Diri yang berhajat, diri yang selalu meminta. Satu lagi, diri yang hina. Mengenal diri, nah ini kaji Tanwir Qulub lah ini. Mengenal diri ini, kalau menurut penjelasan Tanwir Qulub ini, bagaimana kita bisa merasakan kita ini fakir, kita ini berhajat, kita ini hina. Setelah mengenal tiga ini dan bisa merasakan diri ini fakir, merasakan diri ini berhajat, memang tak bisa kita minta pada selain Allah. Merasakan diri ini hamba, sifat hamba ini lemah. Barulah itu pelan-pelan kenallah kita akan siapa kita ini. Kan gitu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kembali dalam kaji saya di di Gumba, kalau kita lihat hubungannya, pertama ini Allah beri kita rezeki. Rezeki itu adalah bagaimana dia bisa berhubung, salah satu dia bisa berhubungan kepada hambanya. Jadi makhluk, hamba kita ini ada rezeki, ada Allah. Nah, Allah punya maksud. Dalam pemberian rezeki tadi pun dia atur. Dia kelola sendiri. Disettingnya sendiri. Apa dia bilang? Salah satunya, susah payah engkau. Allah bermaksud, Allah bertujuan, Allah menyayangi hambanya. Masa hamba susah payah? Dengan susah payah itu, tuan-tuan dan puan-puan, maka muncullah sifat berhajat. Supaya apa? Dengan susah payah itu. Tujuannya salah satunya adalah supaya engkau hai makhluk kenal akan dirimu. Nah gitu dia. Kenal akan dirimu. Ini perkara pemberian Allah saja nih kajinya ini. Perkara pemberian Allah, Allah minta supaya kita kenal akan diri kita. Maka kenal engkau akan aku. Perkara rezeki. Maksudnya tadi ini tuan-tuan dan puan, dengan susah payah tadi itu dikasih Allah tuh, kita bisa kenal diri. Waduh, aku ini yang fakir. Waduh, aku ini yang selalu meminta. Waduh, aku ini yang berhajat, meminta. Waduh, aku ini yang doib, yang lemah. Yang menjadi hamba. Itu maksud Allah Ta'ala. Jadi, kalau dalam proses sehari-hari kita ini tidak kita temukan dalam diri kita, maka yang ditemukan maksud Allah ini terbalik, gak ketahuan dia. Mohon, coba kita cek dalam proses kita. Ketika kita mencari rezeki, ketika Allah bukakan pintu rezeki, ketika susah payah dalam memperolehnya, dapatlah rezeki itu bisa dinikmati kita dan lingkungan kita, bahkan keluarga dan lingkungan kita. Hasilnya apa? Nah gitu. Kalau dibilang produknya, hasilnya itu apa? Tuan-tuan dan puan-puan. Apakah muncul rasa hamba yang lemah? Apakah muncul rasa kita tetap berharap dan meminta kepada Allah Ta'ala semata? Pada Allahnya ya. Muncul Allahnya. Yang terjadi selama ini kan bisa kita lihat dalam perjalanan kita masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan.
Bukan muncul rasa hamba, malah sombong. Akulah yang bekerja tuh. Akulah yang berupaya tuh. Kan itu dia. Kenapa? Karena makna Allahus Somadnya itu berhenti pada saat hanya berharap dan meminta. Bukan kita tahu Allahnya gitu. Kenapa? Karena tidak terjalin gitu. Tuan-tuan dan puan-puan. Tidak terjalin hubungan kepada siapa aku meminta. Nggak nampak yang meminta tuh. Memang sebutannya Allah. Misalnya gini, tuan-tuan dan puan-puan datang ke saya. Tuan Acun pinjam duit. Tahu sayanya. Banyak yang datang. Lantas si Polan yang meminta kepada saya, bilangkan saya, oh Tuan Acun itu baik. Oh, terjalin hubungan itu. Kan nampak nih, karena dia terjahir. Ini kan tak terjahir, apalagi kita belum mengenal Allah Ta'ala tuh. Baik, belum bisa merasakan Allah tuh. Maka kebanyakan dari manusia, kebanyakan dari kita ini berhenti di situ. Ketika dia berhenti ke situ, muncul tidak kena Allah Ta'alanya, maka muncul dirinya. Dirinya yang sombong, dirinya yang berbuat, dirinya yang berikhtiar, dirinya yang merancang, dirinya yang mengatur. Tanpa kabar kita tuan-tuan dan puan-puan, itu terjadi pada awak semua. Tidak malah dikasih Allah rezeki, tidak malah dikasih Allah apa, muncul kehambaannya. Perkara rezeki ini membawa sifat awak ini ke yang lain-lainnya. Kan tak kabar kita tuan-tuan dan puan-puan. Masih bisanya aku beri makan. Masih bisa adanya duit ini. Gampangnya ini. Makanya cara mengenal Allah tuh Allah kasih dia kepakiran. Fakir dia. Fakir itu kan rasa tuan. Adanya duit dia. Banyaknya duit dia. Tapi dia punya rasa kepakiran bahwa ini memang engkau punya ya Allah misalnya. Kan alangkah indah. Wah ini kalau kita masih jauh tuan-tuan dan puan-puan. Rasa kehambaan, rasa meminta, rasa berharap, merayu. Itu kan tak muncul pada awak. Ketika awak tak punya duit, apa yang muncul? Karena apanya di sini, bibit yang ada dalam diri awak ini memang udah bibit lantam. Tak ada lantam. Itu banyak. Aku serahkan aja kepada Allah. Terserahmu ya Allah. Di balik itu menyerah dia kepada gurunya. Datang dia kepada gurunya. Bukan kepada Allahnya. Yang ada pada guru tuh. Tapi halnya yang tak ada tuh. Hal pakirnya itu yang dia bawa, bukan rasa pakir. Rasa pakir itu kan satu rasa, tuan-tuan dan puan-puan, yang saya miliki dan rasa itu terhubung dia. Kalau ada yang fakir berarti ada yang kaya, ghani. Ada yang maha kaya, awaklah fakir. Yang selama ini terjadi perasaan awak itu perasaan ketiadaan awak. Maka duanya gendangnya itu ketiadaan tuh. Satu tuan memang tekun kali dia. Kalaupun nampak seolah-olah udah paten kali dalam perasaan dalam tuh. Satu memang lantam. Adanya itu, dikasihnya itu. Misal gitu. Dua ini sama. Samanya di mana? Bedanya nanti di mana? Orang yang tidak masuk kepada dua itu, bedanya itu orang yang bisa menembus kepada yang Allahus Samad. Allahnya. Kalau enggak, muncul upaya dan usaha dia. Wah memanglah ya Allah, engkau jua ya. Itu cakapnya. Tapi sebagai sebuah hubungan, itu enggak ketahuan. Apabila dia diberi, nanti tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat kata tuan guru dulu. Selalu dia sampaikan. Satu pengalaman pada kisah lama, pada kisah Rasulullah. Beramal Sa'labah.
beramal salabah. Bagaimana beramal salabah? Waktu dia tak ada, kuat amalannya, kuat dia kepada guru, kuat dia menjalankan ibadah. Sehingga pada soal jemaah sholat maghrib, dia duluan pulang, belum selesai doa, belum selesai baca zikir, tahlil dan sebagainya, langsung berkali-kali. Sekali ditanya Nabi, kenapa ya salabah kau pulang? Ya Rasulullah, istri hamba juga mau sholat. Kami hanya punya sarung satu. Bergantian rupanya. Heroik betul salabah ini. Hari berganti hari, terus berjalan waktu pun seiring berjalan terus. Muncul rasa salabah ini, tidak meminta. Nah, yang tuan-tuan harus kita perhatikan ketika tidak meminta nih. Minta sesuatu dia kepada gurunya. Kepada Rasulullah. Ya Rasul, kalau bahasa kita sekarang, berilah hamba ini usaha. Dengan usaha itu biar bertambahlah bisa beramal ibadah. Ditolak Rasulullah. Nanti kita coba cek kenapa Rasulullah menolak. Nah itu. Tak lama datang lagi yang kedua. Saya tak tahu keberapa kali dia datang. Akhirnya Rasulullah bilang, ya kalau itu enggak mau kasih. Kasihlah dia usaha. Dibukakanlah usahanya Rasulullah. Entah dia usaha ternak domba dan sebagainya. Yang penting dia ternak itu singkat cerita sukses. Begitu sukses salabah tadi ini. Waktu pun mulai ngurus usaha. Yang dipandang ini bukan soal dia terlena dengan usahanya. Ada dasarnya kenapa Rasulullah tak kasih. Itu yang perlu kita lihat. Dia sukses. Asal tanya Rasulullah, tak ada ikut sholat. Mana salabah nih? Bahasa kita, kalau bahasa keren sekarang, masih bisnis tuan guru. Mana dia? Ngurusi politik tuan guru. Gitu dia kan? Gitu. Dah tak ada salabah. Lambat laun tak ada. Tak usah kita cerita ending salabah tadi macam mana. Pertanyaannya satu. Kenapa waktu itu Rasulullah tidak memberinya langsung ketika dia minta? Kan coba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan pengalaman kita dengan guru nih. Saya mau merefleksikan ceritanya salabah dengan pengalaman kita. Coba. Waktu itu dia tahu. Kau nggak bisa salabah. Memang di dalam dirimu tuh, kalau kau punya banyak, sifatmu begitu. Ini harusnya dari pengalaman salabah ini yang harusnya kita lihat. Kenapa ya guru nggak kasih aku? Pop, langsung balik dia, bersihkan. Yang kedua, memang datang dari niat dia. Itu udah biasalah kajinya. Rasul ini, Rasulullah atau Rasul yang ada pada kita ini, dia paham betul dengan kita. Minta lagi, kasih. Maka jangan ada meminta. Tunggu yang dia beri. Itu pelajaran pertamanya. Jangan nanti kita seperti salabah. Kalau sudah seperti salabah, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana akhir cerita salabah? Mungkin tuan-tuan dan puan-puan sudah paham. Bentuk-bentuk beramal kita seperti itu. Karena tadi apa? Sudah digaris bawahi tuan-tuan dan puan-puan pada Allah Ta'ala seperti saya cerita kemarin itu. Bahwa Allah sebagai Khalik, dia menciptakan makhluknya dan dia memberi keselamatan makhluknya. Salah satu bentuk praktek keselamatan itu sehari-harinya Allah beri rezeki. Allah beri kita makan dan minum di tengah-tengahnya ini. Dalam proses makan dan minum ini Allah berkehendak. Dia punya iradah. Dia punya aturan. Aturan pertama yang dia beri. Selain banyak aturan soal makan. Ini mungkin hanya dikupas sedikit dalam kitab Tanwir Qulub. Dikasih susah payah. Susah payah yang diberi Allah kepada kita. Supaya kita ini tahu. Supaya ini kita bisa berhajat kepada dia. Ada urusan makan.
Supaya apa? Ujung-ujungnya apa? Supaya terjalin hubungan antara makhluk dan khalik ini. Nah itu. Supaya apa? Supaya kita dikasih tahu lagi bahwa makhluk ini fakir. Makhluk ini miskin. Makhluk ini harus berhajat. Makhluk ini harus apa satu lagi? Sebagai menjadi hamba. Dasar-dasarnya saya jelaskan lah, karena lebih mendalam saya juga belum bisa menjelaskannya. Karena belum kadar saya. Tapi yang saya alami selama ini dia begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Simpelnya ini tuan-tuan dan puan-puan. Simpelnya apa? Bagaimana dari penyampaian saya ini, bagaimana kita balik ke diri awak masing-masing lagi, balik awak setback lagi ke belakang, bahwa Allah ini mau jadikan apa aku nih, bahwa aku betul nggak kenalkan diriku, bahwa aku duduk nggak sebagai makhlukku ini. Gitu. Kok ada aku rasa aku bisa nyepelekan orang, kok aku selalu bisa merendahkan orang, kok selalu aku sombong, kok nggak ada fakir sama aku nih. Kan itu dia. Kok aku nih kesannya ini kok mikirkan diriku aja. Apa kita salah mengamalkan? Atau memang udah terlalu dalam mengamalkan? Setahu saya barang siapa yang dengan benar mengamalkannya, itu berikut dengan praktek adab yang sangat luar biasa. Kenapa Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasul itu, diutus ke muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlakmu. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, Rasul berganti Rasul. Mana? Sesungguhnya aku datang, aku kemari hanya untuk kepentingan diriku. Aku tak peduli dengan orang lain. Aku tak peduli dengan sanus kanan kiriku. Seolah-olah aku kuat kali beribadah, tapi aku masuk rupanya dalam jurang keegoanku dan wujud diriku. Wallahu alam. Mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala. Kan itu yang mau kita lihat sebetulnya Tuhan. Prakteknya apa? Ada rasa ahlakul karimah. Dan ini ahlak ini ditunjukkan oleh Rasul-Rasul Allah. Wah kalau dia itu, wah kalau guru tuh, wah kalau guru tuh luar biasa kata kita. Cakap kita. Belum banyak kita mengenal Rasul-Rasul ini dalam bentuk rasa ya. Lebih banyak kita berhubungan kepada dia itu sebetulnya dominan kita berhubungan kepada dia itu seperti hubungan Sa'labah. Apa? Sa'labah bawa kepentingannya. Sa'labah itu bawa halnya. Itu. Baik dalam hal urusan perut, ekonomi dan sebagainya. Maupun urusan perasaan dan sebagainya. Itu masih. Maksudnya perasaan itu bukan perasaan tauhid ya. Dasar nafsunya ya. Itunya tuan-tuan yang terjadi pada awak. Saya pun yang bercakap itu masih begitu. Saya kira selalu juga saya sampaikan, udahlah umur sudah semakin tua, kita terus berjalan, kan capek kita hadapi terus hal-hal yang begini-gini aja. Dunia tak dapat, akhirat lepas. Jangan tuan-tuan kira-kira sekarang mungkin ada yang dunia sudah dapat, atau ada yang setengah dapat, atau ada yang diberi Allah rezeki. Tetap bisa stabil seperti itu. Tapi itu tak usah kita ke sana lagi. Lebih baik kita balik ke belakang diri awak nih. Ya Allah, bermunajat awak kepada Allah. Betulkan niat awak balik. Sesungguhnya aku hendakmu ya Allah, apa sesungguhnya aku hendak reputasi. Oh, kalau kata Tuan Guru, pencitraan apa di muka bumi ini. Kecil di mata Allah Ta'ala tuh tuan-tuan dan puan-puan. Kecil kali. Kekayaan, kemewahan itu kecil di mata dia. Tak ada apa-apanya. Kalau kita duduk di situ, wallahu alam lah. Atau kalau kita ingin mencapainya, atau kita ada rasa, kita capai dulu baru kita tahu rasanya. Gak usah main-main.
ingat Sa'labah. Ingat Sa'labah itu aja. Asal kita buka, ingatlah Sa'labah. Itu aja. Sa'labah ini maknanya luas, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita beramal waktu susah gaya Sa'labah, masih kalah kita. Belum bisa kita lagi hendak sholat, pulang kita ke rumah, ganti pakaian sama istri, ganti kain, istri mau pakai. Belum sehebat Sa'labah untuk itunya. Tapi lihatlah Sa'labah dalam bentuk rasa, dalam bentuk hakikatnya apa. Allah mau contohkan yang namanya Sa'labah ini bagi kita yang sebagai seorang yang salik ini. Kan itu penting bagi kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja dulu saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.